Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Indonesia Business Forum bersama dengan saya, Celia Alexandra. Pemirsa, program prioritas Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis ini sudah berjalan selama 11 bulan dan bahkan pemanfaatannya sudah mencapai 30 juta. Presiden berharap melalui program makan bergizi gratis ada sinergi dan juga multiplier effect atau efek ganda dari SPPG dan juga UMKM lokal. Sudah 11 bulan berjalan, Presiden memberikan sejumlah catatan akibat kejadian yang marak terjadi kemarin seperti sejumlah evaluasi. Tapi publik bertanya, evaluasi seperti apa yang harus dilakukan? Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini di Indonesia Business Forum. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, saya akan ajak Anda dulu untuk melihat apa saja catatan dari Presiden Prabowo Subianto berikut. Oke, tadi kita sudah lihat ya beberapa catatan dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya juga harus mengenalkan dulu narasumber kita pada malam hari ini. Narasumber pertama, Maman Abdurrahman, Menteri UMKM. Selamat malam, Pak Maman. Selamat malam, Mbak. Alhamdulillah, semangat terus. Semangat terus. Oke, nanti kita akan bahas begitu ya Pak ya. Saya juga ingin menyapa ada Pak Tigor Pangaribuan, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Amelia. Oke. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, Kabru Samad, anggota DPR RI. Selamat malam, Kang Samad. Selamat malam, Mbak Sel. Alhamdulillah. Saya juga ingin menyapa Pak Raden Teddy, Waketum Kewirausahaan UMKM Kadin. Selamat malam, Selamat malam, Pak Teddy. Oke, karena kita bicara soal makan bergizi gratis, saya langsung ke BGN. Pak, ini 30 juta begitu apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Wah, 11 bulan 30 juta. Tapi saya juga pengen lihat dari data Anda, berapa banyak penyebarannya? 30 juta tuh di mana saja? Apakah memang ini sudah sesuai track record dari Presiden Prabowo Subianto? Dan juga kira-kira kurangnya berapa? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Amelia. Selamat malam seluruh pemirsa TV juga. Jadi dari BGN kita memang sudah melakukan pembuatan SPPG dan juga penyetujuan SPPG ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang mengolah dan juga mendistribusikan makanan bergizi tersebut sudah 10.012 per data hari ini SPPG, dan itu tersebar di seluruh provinsi Indonesia, 38 provinsi. Di semua provinsi. Memang yang paling banyak memang yang paling banyak Jawa Barat, Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Karena memang jumlah penerima manfaatnya paling banyak. Nah, kemudian target kita kan mau sampai 30.000 nanti di tahun ini. Jadi kita berharap memang bahwa program ini akan segera bisa mencapai target yang disebutkan oleh Pak Presiden kita tadi. Dan kami semua di BGN itu bekerja keras untuk bisa mencapai target percepatan tersebut. Oke, Pak, kalau untuk daerah 3T, mungkin daerah yang stuntingnya tinggi, itu apakah memang sudah penyerapannya sudah begitu lebih tinggi atau bagaimana? Atau masih kurang, belum merata? Iya, daerah terpencil kami sebutnya ya. Itu target kita ada 6.000 lebih kurang SPPG yang akan kita buat. Dan itu bekerja sama bersama Pemda, Satgas Pemda, dan juga seluruh mitra-mitra yang mau bekerja sama bersama Pemda. Jadi Mbak Amelia, di sini kita juga melibatkan seluruh unsur masyarakat. Karena apa? Menentukan daerah terpencil itu di mana, itu sangat penting dikonfirmasi oleh Pemda setempat juga. Dan saat ini memang sudah ada yang kita bangun, seperti misalnya saya baru dari Papua Biak. Di Biak sana pun kita sudah ada 4 berjalan SPPG operasional. Kemudian di Pulau Seribu itu kita sudah berjalan SPPG di sana. Kemudian ada lagi di kepulauan-kepulauan yang ada di negara kita, memang belum banyak. Tetapi kami targetkan mulai dari bulan Oktober nanti ke depan, target kami adalah 3T yang sebanyak atau daerah terpencil sebanyak 6.000 ini akan berhasil dicapai. Berarti fokus sekarang adalah untuk daerah 3T begitu ya Pak? Ya, kita memfokuskan ke daerah terpencil, tapi tidak melupakan yang aglomerasinya juga, yang daerah lainnya. Karena kan dia harus bergabung 24.000 di daerah aglomerasi plus 6.000 maka 30.000 nanti. Oke, ini kan targetnya 82 juta begitu ya Pak? Kira-kira kapan? 82 juta ini sampai sekarang kami di BGN, terutama kepala badan dan seluruh jajaran pimpinan itu masih komit untuk mencapainya di Desember nanti. Desember? Berarti tinggal 2 bulan Pak? 3 bulan lah, 3 bulan kurang? 3 bulan lagi. Bisa, Dan kita berharap sih dengan kita lihat ya, waktu sampai Juli kan kita itu jumlah SPPG-nya 2.000 sampai Juli. Kemudian dari Juli ke sini kita mencapai 10.000. Jadi sebenarnya ketika semua infrastruktur dan seluruh unsur masyarakat
ikut membantu program ini, maka itu bisa kita capai. Artinya ketertarikan dari masyarakat itu begitu tinggi animonya? Ketertarikan masyarakat sangat tertinggi Bapak Ibu. Jadi saat ini di portal BGN itu ada lebih kurang 20.000 mitra yang masuk mendaftar. Nah, dari 20.000 itu ada lebih kurang 15.000 yang sedang persiapan. Jadi mereka sedang menyiapkan ini calon-calon SPPG-nya. Gitu. Jadi ada 5.000 lagi kita minta untuk mereview ulang. Baik. Nah, ini 20.000 ini sudah sangat potensial. Selain SPPG, tadi di opening juga saya sudah sampaikan bahwa UMKM ini salah satu yang diminta untuk bersinergi bersama dengan SPPG. Apakah memang sudah ada UMKM yang terlibat langsung begitu Pak? Kalau ditanya sudah ada, justru bukan begitu pertanyaan. Justru yang paling menikmati di program MBG ini ya UMKM. Berarti sudah? UMKM itu mikro, kecil, menengah. Saya mulai dari menengah dulu. Kalau pengusaha yang bikin dapurnya itu rata-rata menengah dan kecil. Karena kan dia butuh modal, jadi itu rata-rata yang menikmati itu menengah dan kecil. Kalau tadi data yang disampaikan oleh Pak Tigor itu ada kurang lebih 10.000 dapur yang memang sudah terbangun. Nah berarti ada 10.000 pengusaha menengah, kecil dan menengah yang ikut terlibat. Nah itu satu. Lalu yang kedua, usaha mikro dan kecilnya itu rata-rata per dapur umum itu rata-rata 15. Sampai ada bahkan yang sampai di 20, tapi average kita itu rata-rata kurang lebih 15-an. 15 apa Pak? Supplier yang terlibat di dalam setiap dapur umum. Namun memang misalnya ada dapur umum yang di dalam suatu area itu ada 4 dapur umum, misalnya gitu ya, deketan tuh, itu terkadang ada satu supplier dia menyuplai juga di 4 dapur umum, 3 dapur umum. Tetapi poinnya saya mau bilang bahwa dalam setiap dapur umum dia melibatkan 15 supplier yang ikut terlibat di situ. Itu dari sisi usaha mikro. Penyerapan tenaga kerja, satu supplier itu rata-rata 3 sampai 5 orang. Mereka ikut bekerja di supplier itu. Yang nganter. Macam-macam tuh, ada yang tukang potong, kan ada biasanya dapur umum yang dia mengorder, oke, saya nggak mau minta sayur-sayuran yang raw material sayur, tapi yang udah dipotong-potong. Ada juga yang mereka minta ayam atau daging yang sudah dipotong-potong. Nah, berarti kan suppliernya butuh pekerja tuh. Betul. Sekitar itu. Artinya multiplier efek ekonomi, baik itu memberikan keterlibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja di lokal area, itu terjadi. Itu. Nah, lalu yang ketiga, ekosistem usaha. Contoh hari ini, sekarang, ini saya memprediksi ya, sekarang mungkin dapur umum, supplier masih mengejar dapur umum. Tetapi pada saat sudah terbangun 30.000, justru kebalikannya tuh. Dapur umum akan ngejar supplier. Kita justru ada kekhawatiran, pada saat 30.000 itu sudah terbentuk, berpotensi kesulitan mencari bahan baku. Telur, ayam, daging, ikan. Nah, karena tidak semua daerah itu bisa produksi ikan. Bisa aja dia harus ngambil dari daerah lain. Nah, ini dengan dampaknya terbangun semua dapur umum ini, akhirnya mau nggak mau ekosistem ekonomi di daerah akan dipaksa. Petani akan sudah mulai menanam sayur. Peternak akan sudah mulai menernak ayam ataupun ayam petelur, peternak ikan dan segala macam. Poinnya saya mau bilang bahwa dengan program MBG, kita harus melihatnya pada spektrum yang jauh lebih luas dan lebih komprehensif. Ini bukan hanya sekedar menyasar peningkatan gizi anak saja, tapi ini membangun sebuah ekosistem usaha ekonomi baru di bawah. Di level kecamatan sampai desa tuh. Jadi betul-betul ekonomi bergerak di lapisan bawah. Artinya MBG ini memberikan pasar untuk UMKM begitu ya Pak Maman. Nanti kita dalami lagi Pak Maman, termasuk kita akan bahas soal kejadian luar biasa pemirsa ataupun kejadian marak yang terjadi kemarin dan evaluasi dari Presiden Prabowo Subianto yang harus kita dalami usai jeda. Tetaplah bersama kami.